Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bahas di akhir ayat 17 tentang bagaimana kerugian, kesia-siaan daripada kehidupan yang dijalani dengan kekafiran, dan juga tentunya semua kehidupan yang didasari dengan penyimpangan-penyimpangan. Di luar keimanan adalah kesesatan. Jadi sekali lagi, di luar jalan iman adalah jalan sesat. Baik mau kufur, mau nifak atau munafik, syirik, fasik adalah kerugian kepada yang bersangkutan. Nah, karena orang kafir, orang musyrik, orang munafik adalah orang yang menempuh jalan sesat. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati agar tidak terpengaruh, agar kita tidak tergoda untuk mengikuti jalan mereka, sehingga kita menjadi pengikut-pengikut orang-orang sesat itu dan kita kehilangan daripada jati diri kita. Maka Allah firmankan dalam ayat yang ke-118 surah Al-Imran ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu bitanatan min dunikum, janganlah kalian mengambil menjadi teman kepercayaan, juga pemimpin dan sebagainya, orang-orang dari luar kalangan kalian, di luar orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, itu di luar kaum muslimin. Kenapa? La ya'lunakum khabala, karena mereka tidak ada henti-hentinya akan menimbulkan kemudaratan pada kalian, entah itu gangguan atau sesuatu yang disebut dengan namanya fitnah. Kalau nggak ada sesama muslim aja, kalau mereka munafik jadi fitnah. Seperti Ponpes Al-Zaitun itu, mereka menafsirkan Quran sakarepe dhewe. Salat renggang kalau karena pandemi, jelas. Renggang kalau alasannya pakai ayat 11 surat Al-Mujadilah bahwa kon melapang-lapangkan. Nah, ini yang ngawur. Ayat itu ada sebab nuzulnya, hadis pun ada sebab wurudnya. Mereka sholat, sopnya dibuat renggang, alasannya apa? Tafassahu fil majalis, supaya kita ini berlapang-lapang dalam majelis talabul ilmi, supaya wong itu bisa masuk di tengah-tengah situ ikut mendengarkan bersama-sama. Nah, bukan di sop sholat. Aturan sholat jelas, sop yang terbaik adalah sop yang paling depan bagi laki-laki, dan sop yang paling rendah, sop paling belakang yang laki-laki. Wanita sop yang paling berkualitas adalah sop yang paling belakang, jika tidak ada sekat antara keduanya. Yang paling belakang yang paling bagus, yang paling depan yang paling tidak berkualitas, dan nanti tidak sah. Ini aturan sop sudah jelas. Nabi Rasulullah yang menyampaikan pada kita semuanya dalam riwayat yang sahih. Dan dahulu seperti itu, karena ada kelompok yang merecoki, namanya Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Dia beraturan sendiri, sholat itu renggang-renggang, bahkan wanita pun boleh diantara sop laki-laki. Padahal aturannya lanang, kemudian anak laki-laki kecil, anak perempuan kecil, kemudian baru sop wanita. Ini aturannya. Tapi begitulah, kita dituntut menuntut ilmu biar kita tahu yang benar mana. Jangan kita sing penting agama ku Islam, sing penting aku ya salat, neng kabeh iki eneng ilmune. Semua yang kita lakukan itu ada tuntunannya, bukan kemudian kita sakarepe dhewe. Bahkan dalam bergaul kita ini dituntut untuk apa? Bergaul dengan orang-orang yang benar-benar seiman dengan kita, yang benar-benar berakhlak yang baik, punya pemahaman yang lurus, bukan sekedar berteman dengan orang yang kita suka. Di antaranya apa? Berteman dengan orang-orang di luar kalangan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, orang kafir itu akan selalu mendatangkan mudarat dari kaum muslimin.
Allah yang menyampaikan pada kita. Kalau Allah sudah yang mengatakan, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Orang-orang berseberangan dengan akidah kita itu tidak mungkin akan memberikan kemanfaatan kepada kita. Kecuali hanya busa basi saja. Neng atine, gitu kan. Mereka yang membenci kita, mereka yang berseberangan dengan kita, itu sangat memiliki kekuatan dan keinginan yang besar untuk merugikan kaum muslimin. Dan tujuannya apa? Supaya kita mengikuti mereka. Akhirnya kita sekolam dengan mereka, sekaum dengan mereka, dan sama sesatnya dengan mereka. Ketika ada sekelompok orang-orang yang jahat, mereka tentu benci pada orang-orang yang taat, yang beriman kepada Allah. Nah, musuh mereka adalah orang yang taat. Apa? Akan mengganggu daripada kebebasan mereka. Wong sing seneng mendem, mesti gak seneng karo sing melarang mendem. Kenapa? Jadi gak bebas mereka. Itulah pertentangan antara hak dengan batil. Karena batil dan hak itu bertentangan, maka jangan sampai kita kemudian berkawan, berteman dengan orang-orang yang sama-sama orang-orang yang batil. Dikatakan oleh para mufassir, yang dimaksud dengan bitonah adalah kawan dekat. Jadi latat tak itu bitonatan. Jangan engkau mengambil kawan depan, konco kental. Konco itu kadang-kadang, dan konco itu kadang-kadang luweh kita turuti ketimbang kebenaran. Kadang kita pakai nek arah malu koncone mudah dikira piye. Oh, namanya kita ini sudah punya keluarga. Kita punya keluarga. Kadang-kadang anak bojone meminta mengajukan sesuatu ra digatekke, tapi nek bojone tanggane malah digatekke. Ini kan keliru. Bojone curhat ra digagas, tapi nek bojone tanggane curhat malah dipedulikan. Nah, itu aja bukan bitona. Kadang-kadang orang itu jadi menyimpang, lebih mudah takluk hatinya oleh orang-orang yang nyimpang ketimbang orang-orang yang lurus gitu. Maka jangan mengambil bitona adalah orang-orang yang jadikan kawan dekat. Nah, konco itu pengaruh kelakuannya, pengaruh pikirannya, atau akhlaknya itu sangat mempengaruhi kita juga. Contoh, koncone mau senengane yang kafe, nah kita ya jadi melu-melu. Senengane balapan doro, ya melu-melu. Senengane ngapeli rondo, ya melu-melu gitu. Ini. Nah begitu. Makanya karena pengaruh dari luar itu eksternal itu adalah sangat rentan untuk membuat kita menyimpang. Maka Allah bikin peraturan, undang-undang, ayat agar kita berhati-hati. Nah, ada sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Imam Nasai dengan banyak jalur yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi pernah mengatakan, "Ma ba'asallahu min nabiyyin wa lastukhlifa min khalifatin ila kanat lahu bitanatan. Bitanatun ta'muruhu bil khair wa takhudduhu alaih. Wa bitanatun ta'muruhu bis su' wa takhudduhu alaihi wal ma'sumu man asamahullah." Artinya, tidak seorang pun, sekali-kali tidak seorang pun Allah mengutus seorang nabi dan tidak pula mengangkat seorang khalifah, melainkan didampingi oleh dua teman terdekatnya. Seorang teman menganjurkannya untuk berbuat kebaikan dan memberinya semangat untuk melakukan kebaikan itu, dan teman lainnya memerintahkan kejahatan kepadanya dan menganjurkan kepadanya untuk melakukan kejahatan. Sedangkan orang-orang terpelihara adalah orang-orang yang terpelihara oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nabi niku enten kanca enten musuh, sampeyan gitu.
saben nabi itu duwe kanca ya duwe musuh. Ora enek sing kabeh kanca mboten enten. Khalifah iki ya ana kanca ya ana musuh. Nah, di teman dekat itu dua macam. Enek teman sing darani siji adalah kanca tenan. Loro jenenge musuh tenan. Ini disebut kanca dekat. Musuh itu dekat semua, musuh dekat, kanca ya cedhak. Bahkan wong sing paling cedhak kadang musuh itu kan ngawasi terus. Di musuh itu kan ngawasi awake terus. Memata-matai, bahkan sangat lihai, sangat ngerti tentang siapa kita, ya kan. Nah, kanca kan ya batas pertemanan akan begitu. Jadi sing paling ngerti, gitu kan. Kepada kita tuh satu teman kita, dua musuh kita. Wong sing seneng karo awake dhewe iki cedhak karo awake dhewe, sing ora seneng ya ana wong gedhe karo awake dhewe, itu justru malah paling ngetutke awake dhewe. Ditutke kebiasaane apa? Nah, ngopo? Untuk apa? Golek bahan berita. Golek bahan berita. Untuk dirasan-rasan, untuk kanggo jatuhke awake dhewe kan begitu. Nah, para pembenci itu begitu, wong sing keras seneng itu ngetutke terus. Nah, dan ia sangat paham dengan detail kita. Bukan untuk mengikuti jalan kita yang benar, tapi apa? Untuk menjatuhkan kita. Dan mereka olah. Diolah, digodok, digoreng, nah, untuk merusak kita. Itu namanya musuh, itu dekat banget. Nah, dikatakan di sini adalah namanya teman itu ada teman dalam pengertian satu musuh, satu konco tenan. Nah, sing musuh itu dekat, konconya cedhak. Tak seorang nabi pun, bahkan tak seorang khalifah pun, bahkan kita masing-masing itu punya ana konco elek, ana konco apik. Nah, teman yang baik itu selalu menganjurkan kita pada perbuatan yang baik. Mengingatkan kita, mengajak kita, menasihati kita, tidak akan merugikan kita, tidak akan menjahati kita, tak akan mendolimi kita, gitu loh. Nah, itu kanca sing apik. Neng kanca sing elek kebalikannya, menyesatkan kita, melemahkan kita, bahkan mencari-cari kesempatan untuk merusak kita. Ada namanya teman sing memanfaatkan teman, atau kanca sing manfaatake kanca. Contoh, jane dhek duwe duit. Neng karo kanca ketok-etoke ngaku ora duwe duit, terus utang, tinggi tuku kesenengane dhek. Oh nyaure, wah, enak ra model ngono kuwi. Nyaure angel. Lah, kekancan mau ya akhirnya dadi ya piye jane ya kancane ya ngono dipisah ya piye. Nah, ini merugikan, ini bukan teman. Nah, ini contoh teman yang buruk. Di depan kelihatannya baik, ujung-ujungnya menohok, merugikan. Itu bukan teman. Termasuk itu adalah benar bitonatan dalam artian yang merugikan kita. Teman yang baik tidak merugikan, tapi saling mendukung, saling menguatkan, saling menyemangati, saling memberi kebaikan-kebaikan. Nah, sementara yang jelek mengajak pada kejahatan, menganjurkan kepada kemaksiatan. Nah, makanya orang yang Allah jaga atau orang sebutnya orang maksum, memang enggak ono wong maksum itu. Maksum itu cuma Nabi, cuman kita bisa satu saat itu maksum, temporari bisa. Terjaga saat itu karena perlindungan Allah. Jangan nek wong arep jahati awake dhewe, neng gandeng Allah jaga kita. Karena kebiasaan kita yang selalu berhati-hati, Allah amankan kita dari kejahatan orang itu. Anak wong karena dia ini selalu berlindung kepada Allah, berhati-hati dengan aturannya Allah, berhati-hati dengan ayatnya Allah, selalu berusaha untuk laksanakan itu dawuh Kanjeng Nabi, dawuh para ulama, karena hati-hati itulah dia dijaga oleh Allah. Yang begini, ada istilah dalam hikmah itu begini,
samratut ta'ani salamah wa samratut tafritin nadamah. Wong sing ngati-ati itu akeh slamete. Dan wong sing sembrono, nah, itu akeh nyesele. Kan nyesele. Jadi wong iki nek ngati-ngati akeh slamete. Contoh begini, meskipun ya ada orang hati-hati tapi ya Allah takdirkan lain. Wong saka ngepit ngati-ngati, alon-alon minggir. Neng takdir Allah lihat tabrak wong sing ora ngati-ngati. Ya, itu namanya adalah neng itu kejadian wong satu saling wong siji. Nah, takdir. Nah, tapi kalau kayak wong sing alon-alon minggir hati-hati itu kayak selamat. Itu numpak pit apa numpak kendaraan. Nah, dalam kita bersikap, dalam sikap kita bergaul, iya ngono. Nah, wong ngati-ngati milih konco, ora sembarangan milih konco, kuwi akeh slamete. Nah, ngomong ya sing hati-hati. Ora calcul-calcul. Pamane ngomong bab sesuatu yang sifatnya adalah privasi, itu ya hati-hati. Nek karo konco sing iso dipercaya ya aja. Nah, sampean calcul-calcul wae ya wis. Wong sing ora seneng tambah menambah gorengan-gorengan tadi itu. Hanya mendatangkanlah namanya kesedihan buat kita. Mendatangkan namanya kesusahan buat kita semuanya. Mendatangkan gangguan kepada kita. Makanya Allah itu maha tahu, kita tidak tahu. Allah beritahu pada kita yen golek kanca, aja golek kanca wong sing ora dipercaya. Jenenge wong munafik. Wong kafir. Nah, nek wong munafik itu kadang-kadang tampilannya Islami, nek jebule dhek munafik. Tampilannya karo kenyataannya itu. Wong kafir jelas tidak beriman, jelas berseberangan dengan kita. Orang fasik itu ya sih beriman, neng tumindae mung dosa. Lah jadikanlah teman-teman itu yang seiman, kemudian yang Islam amalannya, kemudian juga bertakwa sepak terjangnya, dan juga selalu menjunjung tinggi agamanya, dan menjadikan pertemanan sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insyaallah akan terpelihara kita, akan terjaga kepada kita. Nah, wong sing ora ngati-ngati, wong sing ngati-ngati wae oke sing rugi. Ya toh, sing ngati-ngati wae rugi. Kadang begitu. Kita berteman baik dengan seseorang, sebelum uang tadi memanfaatkan kita. Ada begitu. Ini namanya Allah itu maha tahu, kita tidak tahu. Kalau kita selalu mendasarkan kepada apa yang Allah ajarkan kepada kita, Allah tidak mungkin salah. Lain kadang adikku sengeh, ya. Nah, milih presiden yang ngono sok iku. Milih ora berdasarkan kelambine apa, main ngendi tanggane sapa ora. Quran mengatakan pada kita, Anda milih orang yang benar-benar sepak terjangnya itu jelas. Sing dukung ya jelas. Ora mung pokoke aku tanggoku kuwi ora. Kuwi dulurku ora. Kenapa? Karena pemimpin itu sangat mempengaruhi kemakmuran rakyatnya, kesejahteraan rakyatnya, juga akidah rakyatnya. Dengan milih DPR gaco milih. Apa meneh? Wong dasare wani pira ya wis. Cilaka dunya cilaka akhirat. Dan sekarang ini sosmed itu begitu luar biasa. Isinya caci mencaci, sing elek dicaci maki. Caci maki jelas kabeh. Sing elek orang mungkin menjunjung yang baik. Ada namanya kelompok sing dibayar, tujuannya untuk membenci orang ini. Dan jenenge dadi kita lihat dulu siapa sing ngomong itu kan itu. Nah, orang yang soleh itu lebih baik banyak diam. Kalau berkata yang benar. Nek rasa ngomong benar menang. Kenapa? Ingat, perkataan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akibatnya tak lain dan tak bukan hanya kembali kepada kita sendiri. Ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis cukup jadi jelas pada kita semuanya. Awake dhewe niku
salah satu sebab kenapa tidak boleh mengambil kawan, pemimpin, konco cerdak, orang kepercayaan di luar kalangan kita, karena jelas mereka visi misinya beda. Ingat kembali ya kitab kemarin itu kan, wong ahli kitab itu nek utang, mereka tidak merasa kewajiban balik. Kenapa? Karena mereka punya prinsip ngapusi wong mukmin itu halal bagi mereka. Sementara kita tuh tidak boleh ngapusi wong kafir. Wong kafir, wong jahat, wong munafik gak boleh dihapusi. Dalam perang tuh boleh ngapusi. Nah perang sini hapus-hapusan. Nek perang sama ngapusi boleh, sama nerindik komburi boleh. Perang. Dalam dunia damai itu nggak ada hapus-hapusan. Ya. Jadi ahli kitab itu, Nasrani Yahudi itu kalau mereka punya hutang itu pada kita, mereka punya prinsip halal. Gak dibaliknya halal. Nah, kita hutang sama orang kafir sekalipun, kalau kita punya niat gak balikkan itu tetap haram. Nah, muslim itu adalah orang yang mengemban rahmat bagi dunia ini. Dan Islam katakan rahmatan lil alamin. Sikapnya harus sama seperti itu. Makanya dalam kehidupan kita jauh berbeda dengan mereka. Wong munafik itu menipu halal, berdusta halal, ngapusi janji halal. Itu kan jelas kan? Ayatul munafiqi salasun, wong munafik tirina telu siji. Baik ada sakada ngomong dusta. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka menghalalkan dusta. Sementara kita haram berdusta. Baik tu minakhana, kalau diberi amanah dia khianat. Kenapa seperti itu? Karena mereka menghalalkan berkhianat. Jadi kita mengkhianati amanah itu kan halal. Mereka kan halal, kita kan haram. Orang itu menyimpangi amanah itu sudah sesat, sudah termasuk orang dosa besar. Ini bagi mereka tidak masalah. Yang penting happy mereka itu. Nah, kemudian berikutnya apa? Kalau janji yang ngapusi, supaya ngapusi janji itu biasa. Padahal kita punya keyakinan al-wa'du dainun, janji itu utang. Sapa sing janji wajib menepati. Jika tidak, berarti dia munafik tadi. Munafik itu wong sing ngalalke ingkar janji. Sing ngalalke berdusta. Yang menghalalkan namanya amanah untuk khianati tadi itu. Bahkan wa idza khasama fajara. Kalau mereka punya perselisihan, mereka cari selesaikan dengan cara yang licik. Itulah isi hatinya mereka. Itulah sejatinya mereka. Nah, kita disuruh berhati-hati. Memilih pemimpin, memilih wakil rakyat. Kan sekarang itu banyak cibiran. Ya, ini kan wakil rakyat, yang di mobil, ya mereka yang mewakili kita punya mobil. Yang di rumah HP, ya yang mereka yang mewakili kita di rumah HP. Gitu kan. Kenapa? Mereka korupsi, mereka apa kan? Kita nggak peduli karena kita salah memilih. Quran menegaskan seperti ini, kita ora gelem ngerti. Wong sak masjid sing gelem ngerti ngomong 10, soalnya sing melu ngaji 10. Ya 10 yo ora gelem ngandani koncone. Jane yo pengen yang rawani ya itu sama aja. Jadi ngaji cuma kulaan terus. Wis entuk ilmu yo dikandhake. Ojo milih pemimpin yang seperti ini. Penipu rakyat gitu kan. Pembenci Islam, munafik, fasik gitu. Kenapa? Itu merugikan kita. Wah, kabeh ndek sifat fasik kabeh lho. Gula sing fasike paling sithik. Itu lho. Wah, apik kabeh gula sing apike paling oke kan begitu prinsipnya. Kadang-kadang kita itu tadi itu, wah itu jek ponakku dhewe, dulurku dhewe, tanggaku dhewe. Kadang kita lah pakai karo tangga timbang karo masyaallah. Ingat, jenengan kula niku balike mboten ngene tanggane. Sok malah tanggamu mati dhisik. Kita ini semuanya akan balik kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Maka jangan sembrono dalam hidup ini, kita memilih pemimpin, golek konco, gitu. Kerjasama dengan orang lain. Tapi kalau memang orangnya dapat dipercaya secara sungguh-sungguh, ya monggo, silakan. Ini adalah kewaspadaan. Hati-hati betul. Nah, jangan calcul, jangan lepas kendali. Saya ono aturan sing kudu digojaki rasa-rasa. Nah,
Inilah makna bitonatam min dunikum, jangan ngambil teman, orang kepercayaan, sahabat, pemimpin orang dari kalangan luar, orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Mereka tak akan habis-habisnya itu mendatangkan namanya kesengsaraan bagi kita. Masih panjang ayatnya, kita sambung besok lagi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.